Biru Aja Aseng. Mitra bisnis, Tiongkok telah menjelma menjadi negara adidaya yang bahkan saat ini bisa dibilang ditakuti oleh Amerika Serikat. Sepertinya Tiongkok menggantikan rivalitas Amerika Serikat di masa lalu, yaitu Uni Soviet yang juga memiliki paham komunis. Lalu apakah harus menjadi komunis untuk bisa menjadi negara maju? Berikut cerita Novi Basuki di YouTube channel Asumsi. Ketika beberapa waktu lalu mengisi webinar tentang China di institut yang didirikan oleh salah satu mantan Presiden Indonesia, seorang peserta bertanya kepada saya, apakah China maju karena komunis? Terus terang saya dibuat bingung untuk menjawabnya. Makanya saya balik menanyainya, bagaimana Anda memahami sesuatu yang disebut komunis? Saya merasa perlu menyampaikan itu karena sepertinya dalam pengertian tidak sedikit, kalau bukan sebagian besar masyarakat Indonesia, mengartikan yang namanya komunis sebagai orang atau partai atau rezim yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, ateis atau gamblangnya kafir. Tak jarang pula, sekalipun jelas-jelas beragama, tapi lantaran dianggap berpihak kepada China, akhirnya dicap komunis juga. Padahal, komunisme sebenarnya kan adalah paham yang lebih banyak berbicara mengenai masalah-masalah politik dan ekonomi ketimbang keagamaan. Kalau pemahaman kita tentang komunisme masih mandek pada komunis sama dengan ateis, kita akan sulit memahami apa yang menjadi penyebab kemajuan China sebenarnya. Sebab ini akan berputar-putar pada persoalan-persoalan gak nyambung yang ujung-ujungnya hanya akan berakhir pada saling hujat. Apakah perlu menjadi komunis dulu untuk maju? Atau buat apa maju kalau komunis? Atau jangan sombong, kemajuan negara komunis itu istidroj, neraka ganjarannya. Di Indonesia, komunisme dikait-kaitkan dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan barangkali karena 3 hal. Pertama, Karl Marx sebagai filsuf yang pemikirannya mengilhami komunisme pernah berujar bahwa agama adalah candu masyarakat. Kedua, komunisme berlandaskan pada filsafat materialisme di mana segalanya mesti diukur dengan pendekatan berwujud atau tidaknya sesuatu. Berbeda dengan kaum komunis, bagi umat beragama, Tuhan itu ada, kendati tidak bisa diindra. Yang ketiga, dan mungkin ini sebab utamanya menurut saya, propaganda politis yang selama puluhan tahun membentur-benturkan kubu komunis dengan kelompok agamis. Karena itu, supaya bisa melihat China secara lebih proporsional, pemahaman simplistis kita bahwa komunis sama dengan ateis, menurut saya perlu dikembalikan dulu ke pengertian azali komunisme, yaitu pemikiran yang bertujuan membentuk masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa. Sebenarnya, sejak menerapkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, ketimbang komunisme, yang paling banyak berperan dalam memajukan China menurut saya ada 3. Pertama, kembali realistis dan adaptifnya petinggi Partai Komunis China. Mulanya, Mao Zedong adalah pemimpin yang realistis dan adaptif. Ini bisa dilihat dari bagaimana Mao Zedong menyesuaikan komunisme yang dipelajarinya dari Soviet dengan kondisi real China saat itu. Revolusi, kalau berdasar arahan dari teori yang dipelajari Mao Zedong dari Soviet, akan berhasil jika digerakkan oleh buruh. Tapi, dengan melihat sikon China yang merupakan negara agraris di mana petani lebih banyak daripada buruh pabrik, Mao Zedong memilih jalan yang berbeda. Ia melakukan penyesuaian dengan menggunakan petani sebagai soko guru revolusinya. Bid'ah hasanah yang diciptakan Mao Zedong itu terbukti mujarab. Partai Komunis China yang sudah diambang kehancuran karena dibombardir tentara nasionalis Kuomintang yang memaksa mereka hijrah ribuan kilometer dari basisnya di China Tenggara ke barat laut, perlahan bisa membalikkan keadaan dan pada tahun 1949 berhasil mendongkel kekuasaan Kuomintang dari China daratan sampai sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, Mao Zedong berubah menjadi dogmatis. Apa-apa dilihat secara dikotomis hitam putih. Kalau bukan komunis, ya kapitalis.
Karena terlalu sibuk mengampanyekan kemurnian ideologi melalui gerakan 4 bersih yang mengeskalasi menjadi revolusi budaya, ekonomi China terbengkalai. Jutaan rakyat China mati secara tidak wajar sepanjang tahun 60 hingga 70-an. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Demikian Tiru Aja Aseng minggu ini. Sampai jumpa pekan depan. Saya Anita Wijaya. Tiru Aja Aseng.